Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UAS matkul teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori sistem umum. Teori sistem umum dilandasi oleh asumsi bahwa hukum-hukum dan konsep-konsep membentuk pondasi bidang-bidang yang beragam. Tujuan teori sistem umum tujuannya yaitu mencari prinsip-prinsip umum untuk sistem secara umum yang memungkinkan para ilmuwan dan para peneliti untuk berpikir lebih jelas tentang tujuan dari sistem yang mungkin dan tentang metode yang menjangkaunya. Teori ini mempelajari cara sebuah organisasi mengelola informasi, dan teori ini berguna dalam memahami saling keterhubungan yang ada di antara berbagai unit organisasi. Apabila salah satu bagian sistem terdapat gangguan, maka otomatis mempengaruhi keseluruhan sistem. Selanjutnya yaitu teori evolusi sosiokultural Darwin. Proses untuk mendeskripsikan organisasi dalam mengumpulkan dan memahami informasi ada dalam teori evolusi sosiokultural. Teori ini mengacu pada keyakinan Darwin bahwa hanya yang dapat beradaptasi yang dapat bertahan di dalam lingkungan yang penuh tantangan. Adaptasi ini dalam bentuk mutasi yang memungkinkan organisme untuk menghadapi lingkungan di sekitarnya. Sehingga tujuan akhir di setiap organisasi adalah bertahan. Sebuah organisasi yang menerima banyak informasi dari lingkungannya harus segera mengambil langkah untuk mengelola informasi yang diterima dan melakukan konversi untuk tetap hidup dan bertahan. Organisasi yang tidak melakukan usaha perubahan untuk menghadapi lingkungan yang berubah mungkin akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Memperluas teori ini untuk menjelaskan proses di mana organisasi dan anggota beradaptasi dengan kondisi sosial di sekitar. Selanjutnya ada teori operant conditioning. Teori operant conditioning diciptakan oleh Burrhus Friedrich sekitar lahir pada tahun 1904. Seseorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Tahun 1974, Skinner menerbitkan karya tulis yang dianggap baru, yaitu Behaviorisme, di mana tema pokok dari karya tersebut adalah bahwa tingkah laku dibentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Selanjutnya, contoh penelitian teori tersebut. Yang pertama, teori sistem umum, yaitu proses yang terjadi pada organisme hidup dapat diisolasi dan digambarkan dalam istilah dan hukum fisika kimia. Hal ini telah dilakukan melalui biofisikan dan biokimia modern. Tetapi ketika sampai pada suatu titik vital, ditemukan bahwa pada dasarnya biofisikan dan biokimia modern adalah persoalan organisasi, ketertiban dan keteraturan yang diakibatkan oleh interaksi sejumlah besar fenomena fisis kimiawi yang sangat rumit untuk memahami secara rinci. Organisasi fisis kimiawi dari sel yang paling sederhana sekalipun jauh di luar kapasitas biologi. Selanjutnya, teori evolusi Darwin menjadi landasan bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa genetika. Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan saintis untuk melakukan rekayasa genetika melalui rekayasa genetik manusia, berkontribusi dalam mempercepat proses evolusi. Campbell 2003, Genetic Material Organism GMO merupakan hasil penggunaan teknologi terkait proses mutasi genetik yang mengarah pada evolusi suatu makhluk hidup. Sebuah rekayasa genetik ditemukan manusia telah melakukan rekayasa genetik melalui peristiwa kawin silang. Perkawinan silang dilakukan manusia hingga mendapatkan organisme dengan sifat yang diinginkan manusia. Anjing merupakan contoh perkawinan silang ras serigala. Jelas penggunaan teori evolusi ditangkap dengan baik oleh para teknologi dalam rangka merekayasa materi genetik makhluk hidup sesuai keinginan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, contoh dari teori operant conditioning, yaitu salah satu peran pendidikan adalah menciptakan kondisi agar tingkah laku peserta didik berubah dari semula belum baik menjadi baik, dari semula belum tahu menjadi tahu, dan seterusnya. Sedangkan peran utama seorang pendidik adalah menciptakan kondisi agar tingkah laku yang diinginkan bisa terwujud dan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien. Maka dari itu, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan seorang pendidik yang profesional. Selanjutnya yaitu masalah penelitian dari teori tersebut. Yang pertama adalah teori sistem umum. Karena teori sistem umum tidak mungkin untuk menyatakan hukum yang tepat untuk fenomena biologis dasar seperti metabolisme, pertumbuhan, morfogenesis, perilaku, dan lain-lain. Karena hal-hal tersebut terlalu rumit untuk memungkinkan pemahaman menyeluruh dan analisis terhadap semua proses yang terlibat. Hal ini pada kenyataannya merupakan pendapat umum dalam biologi saat ini. Hal yang sama pun berlaku
bahkan lebih untuk fenomena sosiologis karena kompleksitas mereka yang lebih tinggi dan ketidakmungkinan menyelesaikannya menjadi peristiwa fisika kimia. Selanjutnya yaitu teori evolusi Darwin. Karena teori evolusi Darwin membantu dalam menerangkan pemikiran mengenai evolusi yang terjadi di dunia saat ini dan merupakan tonggak berkembangnya berbagai disiplin ilmu melalui inferensi berdasarkan bukti empiris. Teori evolusi Darwin ditunjang dengan berbagai bukti empiris dan diperkuat dengan teori lain sehingga mengukuhkan teori Darwin sebagai teori evolusi yang diyakini hingga saat ini. Selanjutnya yaitu adalah teori operant conditioning, yakni karena teori operant conditioning ini hal terpenting dalam proses belajar adalah penguatan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Kedua penguatan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperkuat tingkah laku atau respon dari stimulus yang diberikan. Respon akan semakin kuat apabila diberikan penguatan, dan dalam teori ini hukuman dihilangkan diganti dengan penguatan negatif, karena hukuman cenderung mengurangi bahkan menghilangkan tingkah laku. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang pertama yaitu memakai metode hipotesis dan deduksi. Selanjutnya adalah teori Darwin, yaitu menggunakan metode studi literatur terkait teori evolusi Darwin beserta bukti-bukti empiris yang mendukungnya. Selanjutnya teori yang terakhir yaitu menggunakan teori kualitatif dan deskriptif. Selanjutnya yang terakhir ada keterkaitan antara teori dan kajian dalam penelitian. Keterkaitannya yang pertama yaitu antara penelitian dengan teori tersebut sangatlah berkesinambungan dan ada kaitannya karena sama-sama membahas tentang proses yang terjadi pada organisme hidup dan asumsi bahwa hukum-hukum dan konsep-konsep membentuk pondasi bidang-bidang yang beragam. Selanjutnya keterkaitannya yaitu antara penelitian dengan teori tersebut ialah membahas tentang organisme, organisasi dan juga membahas tentang evolusi modern yang semakin meningkat. Yang terakhir yaitu keterkaitannya ialah membahas tentang tingkah laku dan proses belajar manusia. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.